saya memilih Abata karena Abata itu sangat menerima dari semua kalangan, dari SD, MI, MTS, SMP, dan MA, SMA, dan Mahad. Sangat mudah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah ma kana min hasanatin faminallah. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, keafiatan, dan iman dan Islam, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Dan kemudian selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah merombak umatnya dari zaman jahiliyah yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga bisa menuju zaman Islamiyah, yaitu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini kita akan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Khairul Adib, panggilan Adib, dari Pringgabaya. Sekarang saya alhamdulillahirabbil alamin, kenikmatan yang luar biasa. Saya mondok di pondok Khadimul Quran, yaitu pimpinannya yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Mahfuz Muhyiddin KH SK SAG. Nah, kemudian saya mengikuti kegiatan di sini dan saya berkegiatan juga di luar, yaitu sambilan sedikit kita menghafal Quran dan sedikit juga kita belajar nahwu shorof. Nah, ya, saya dulu pendidikan saya SD, SMP, dan masuk ke Madrasah Aliyah Hamzah Wadi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Fanshor, dan sekarang menempuh Mahad, alhamdulillah, Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Fanshor. Sekarang tingkat 3, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelum kita belajar nahwu shorof, selebihnya saya akan menceritakan kisah-kisah yang menarik ketika saya belajar nahwu shorof. Ketika saya masih SMP, dari dulu mau ke pondok pesantren tapi tak dikasih sama orang tua, menunggu, dan alhamdulillah dikasih. Kita mondok di MAH, kita belajar di sana. Alhamdulillah kita belajar nahwu shorof dari dasar sampai mutammimah. Nah, tapi ketika saya di sana itu belum paham. Setiap hari kita ikut kegiatan, setiap hari kita menuntut, tapi belum kita merasakan apa fungsi dari nahwu shorof. Kita belajar, kita duduk, tapi kita tidak paham apa maksudnya itu.
Nah, tapi kita alhamdulillah kita hadir, ternyata alhamdulillah selesai dari MH, alhamdulillah dari berkah dari guru-guru kita di sana. Ya, tidak bisa kita bisa sesuatu itu melainkan dari kebarokan dari guru kita. Nah, masuk mahat lah dan mondok di sini, alhamdulillah ketika ada yang menjelaskan kita nahwu shorof itu cepat kita paham. Alhamdulillah ketika misalnya dari tingkat 1 kita dijelaskan, alhamdulillah cepat kita paham. Karena alhamdulillah karena kita sering hadir gitu di MH, walaupun saya itu tidak paham gitu, tetap hadir lah. Nah, terus setelah itu saya diskusi sambilan saya asrama dan sambilan saya diskusi, yaitu saya diskusi di Darun Nuhat, yaitu Sawing. Pendirinya itu adalah Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Usni Kiha MPDI. Nah, beliau jadi pembimbingnya di sana. Nah, udah berapa tahun saya di sana, alhamdulillah dikasih metode yang sangat mudah, yaitu metode Abata. Nah, ini kenapa saya memilih Abata, karena Abata itu sangat menerima dari semua kalangan, dari SD, MI, MTS, SMP, dan MA, SMA, dan Mahat, sangat mudah. Karena metode ini itu 1 bulan bisa kita membaca kitab kuning, 1 bulan bisa kita baca kitab kuning. Nah, metode itu sangat penting dalam kita belajar nahwu shorof itu. Ketika kita misalnya mau ke sesuatu tempat, nah tergantung metode kita jalan ke sana. Misalnya ketika kita berjalan kaki misalnya ke Labuan, nah bisa kita nyampe tapi agak lamaan gitu. Nah, kedua misalnya ketika kita pakai becak misalnya, bisalah kita nyampe tapi agak ndak begitu cepat lah. Misalnya ketika kita pakai motor, bisa kita cepat nyampenya. Nah, ketika kita pakai misalnya helikopter misal, cepat kita nyampe kan, tergantung metode kita itu jalan ke sana. Begitu pula ketika kita belajar nahwu shorof, nah itu sangat berpengaruh cara kita belajar. Makanya saya memilih metode Abata. Nah, saya ambil dari sering kita dengarkan, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dapatkan. Misalnya kisah dari Syekh yaitu Ibnu Hajar Asqalani, itu berbagai macam kitabnya rujukan dari umat Islam. Itu dulunya beliau itu Asqalani, yaitu kepala batu. Nah, saking tidak bisa menerima ilmu sesuatu, saking sulitnya memahami ilmu, maka suatu ketika dia berjalan ke suatu gua, dia lihat batu. Nah, dia meneteskan air sedikit demi sedikit. Dia lihat menetes, ternyata lama-lama kelamaan batu itu kalau bahasa Sasaknya itu lekok. Nah beliau langsung merenung gitu, berpikir, oh batu aja bisa dia lekok ya, apalagi kepala saya. Maka dari itu dia semangat belajar, makanya dia bisa mengarang kitab beribu-ribu jilid. Beliau karang, melainkan dengan kesungguhan beliau. Nah, maka dari itu marilah kita membuka, semoga kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Mari kita bacakan pengarangnya, yaitu Ustadz Muhammad Usni Kiha MPDI.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita mulai pembahasan yaitu dasarnya. Dasar kita mulai dari dasar. Nah, misalnya ada saudara-saudari kita belajar dari SD, SMP bisa mengikuti metode ini karena metode ini sangat gampang, mudah dan simpel. Yaitu pertama, yaitu materi pertama itu bagian-bagian kata dan tandanya. Nah, pertama kata. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya kalimat. Nah, kalimat. Nah, tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu ada subjek, ada predikat, objek ya. Ya, itu gabungan kata kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kalimat itu adalah sebuah kata. Nah, kata kan? Nah, kata di sini itu dibagi atau kalimat itu dibagi menjadi 3. Pertama itu kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata benda. Nah, kata benda atau disebut kalau dalam bahasa Arab itu namanya, kalau dalam nahwu itu ada namanya isim. Ada juga namanya kata kerja. Kalau di dalam nahwu atau bahasa Arab itu disebut fi'il. Nah, yang ketiga itu namanya huruf. Nah, huruf. Nah, ini semua dalam pasti kita temukan di manapun, misalnya di kitab manapun, di Quran itu manapun tetap kita temukan ada namanya kata benda, kata kerja dan huruf. Nah, dimanapun itu pasti ada namanya kata benda, kata kerja, huruf. Kenapa kita belajar nahwu shorof? Karena biar kita bisa memahami makna dari Al-Quran ataupun dalam kitab nahwu itu. Misalnya ini nahwu itu adalah yaitu nahwu shorof itu adalah kuncinya kita mempelajari kitab-kitab yang lain. Misalnya ketika kita membuka pintu, misalnya tertutup pintu itu kan, kalau kita buka nggak bisa kita langsung buka, pasti ada kuncinya dulu baru kita buka. Nah, itu pertama kata, saya ulang lagi ya, kata, kalimat atau dalam bahasa Arab itu kalimat, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama kata benda atau disebut dengan isim. Yang kedua itu kata kerja, yaitu disebut dengan fi'il. Yang ketiga itu adalah huruf. Nah, huruf itu. Nah, kita masuk kepada kata benda atau yaitu isim. Nah, kata benda itu adalah atau isim itu semua yang kita lihat, yang kita raba, yang kita rasakan itu adalah isim. Misalnya contoh, misalnya yang kita lihat, misalnya apa yang kita lihat, misalnya kitab, misalnya buku, yaitu misalnya buku. Kalau kita Arabkan kitabun. Nah, ini namanya isim. Buku, misalnya pintu, babun. Nah, yaitu pintu. Polpen, qalamun, itu polpen. Nah, itu namanya isim atau disebut dengan kata benda. Nah, kalau kata kerja itu yang kita lakukan, yang kita baik masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, atau kata yang menunjukkan kita menyuruh orang, itu namanya kata kerja. Misalnya contohnya menulis. Nah, menulis itu adalah kata kerja. Misalnya kataba.
kataba, menulis. Misalnya membaca, qara'a misalnya membaca. Membaca misalnya banyak sekali kata-kata kerja. Kalau huruf itu mendatangkan makna. Kapan dia menjadikan huruf komponen kalimat ini ketika dia bersambung dengan kata yang lain. Misalnya itu sebagian kata ulama gitu. Nah, misalnya huruf contoh ila. Nah, yaitu artinya itu ke atau kepada. Nah, kata ulama tidak bisa dikatakan huruf kalau tidak bersambung dengan kata yang lain. Tidak sempurna makna hurufnya itu ketika dia tidak bersambung dengan yang lain. Misalnya harus hurufnya itu memiliki makna. Misalnya kita bahas hurufnya secara gampang-gampangnya. Misalnya huruf itu yang mendatangkan makna. Misalnya ta, misalnya ja, misalnya tidak, kalau dalam nahwu itu tidak dikatakan huruf. Kenapa? Dia tidak mendatangkan makna apa? Maknanya ja kan? Sudah kita tahu. Nah, tapi kalau maknanya misalnya fi misalnya. Nah, fi di sini maknanya itu pada, di dalam artinya. Nah, maka disebut dengan huruf. Nah, udah kita bahas secara globalnya saja. Nanti kita sesi berikutnya nanti kita bahas secara detail gitu. Ini cuma perkenalan biar kita bisa membedakan mana sih huruf itu, mana fiil, mana isim. Nah, itu saja ya. Semoga apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.